teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rina Nisa Fitriani, saya dari jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah kewarganegaraan tentang hukum yang ada di Indonesia. Di sini saya sudah mengemukakan beberapa poin-poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu hukum Indonesia. Lalu yang kedua, apa sih manfaat hukum Indonesia bagi warga Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, saya akan menampilkan beberapa video apa saja pelanggaran hukum yang lagi marak di Indonesia saat ini. Lalu yang keempat, saya akan memberikan solusi dari pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Menurut Kusumadi Pujosuwojo, hukum yang berlaku terdiri dari dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan. Aturan tersebut merupakan suatu susunan atau tatanan dari tata hukum itu sendiri. Lanjut pada poin kedua, di sini saya akan menjelaskan fungsi atau manfaat hukum di Indonesia atau tata hukum di Indonesia. Menurut Kusnadi menerangkan bahwa tata hukum memiliki fungsi untuk menata, menyusun, dan mengatur kehidupan masyarakat agar jauh lebih baik. Selain dari itu, hukum di Indonesia atau tata hukum itu dapat menciptakan ketertiban di masyarakat guna untuk meminimalisir tindak kejahatan yang beredar di wilayah masyarakat. Di negara dengan hukum yang tegas, banyak warga yang menjadi takut untuk melakukan tindak kejahatan, sehingga warga lebih memilih untuk menaati peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Kedisiplinan dalam hukum wajib dipaksakan, karena jika tidak, maka kejahatan akan berkembang sangat cepat. Dengan adanya hukum di Indonesia, itu guna membuat jera para pelanggar hukum. Para pelanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku, guna untuk membuat kriminalitas menjadi minim dan negara menjadi jauh lebih aman dari kriminalitas. Oke, lanjut pada poin ketiga. Di sini saya akan menunjukkan beberapa video mengenai pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Aksi pencurian di Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat terjadi malam hari di tengah pemilik rumah tertidur pulas. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci. Pelaku kemudian masuk ke dalam kamar pemilik rumah. Di kamar itu pelaku berhasil mengambil sejumlah perhiasan senilai 200 juta rupiah, uang dan laptop. Selain itu pelaku juga mencuri motor korban. Setelah melakukan rangkaian penyelidikan, Polsek Tambora berhasil menangkap pelaku berinisial MM Rabu sore. Oke, upaya atau solusi dari pelanggaran hukum contoh seperti pencurian, itu diperlukan upaya bersama masyarakat dan aparat penegak hukum. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan lingkungan, sedangkan aparat penegak hukum upaya meningkatkan pencegahan atau penindakan dari tindak kejahatan seperti pencurian. 3 tersangka yang langsung ditahan KPK kasus dugaan korupsi beras bansos di Kementerian Sosial, diantaranya Ivo Wongkare, Roni Ramdhani, dan Richard Cahwono. Sementara itu, 3 tersangka lainnya bernama Kunchoro Wibowo, Budi Santoso, dan April Kurniawan belum dilakukan penahanan. Para tersangka yang terlibat dalam kasus ini diduga tidak mendistribusikan beras kepada penerima manfaat di beberapa daerah. Para tersangka diduga memanipulasi data distribusi beras seolah-olah telah mengirimkan seluruhnya dan menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 127,5 miliar rupiah. Oke, lanjut pada permasalahan yang kedua mengenai korupsi. Jadi korupsi itu bisa dicegah dengan cara transparansi. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan kekuasaan atau keuangan publik, sehingga dapat meminimalisirkan adanya tindak kejahatan korupsi. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tentang hukum di Indonesia atau tata hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman.